semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Dita Ayu Kasaputri. Kalian bisa panggil aku Dita atau apapun deh, terserah. Aku mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, karena video ini adalah tugas untuk mengasah kemampuan public speaking, jadi NPM aku 210820100006 dari kelas A082. Sebenarnya aku bikin video ini bingung, mau review drama Korea, atau review make up, atau review novel, atau ngasih tips-tips mendekati enggak, bercanda. Jadi mungkin kali ini videoku bakal sedikit lebih berfaedah karena bakal bahas tentang tips menulis cerita Wattpad. Oke, kalian tahu gak sih apa itu Wattpad? Mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang nggak tahu, ya kan? Nggak apa-apa, namanya juga manusia. Maaf. Jadi sebelum kita masuk ke inti video, jadi Wattpad itu adalah platform menulis dan membaca online. Jadi buat kalian yang suka menulis, suka baca novel ya, bukan baca buku pelajaran, Wattpad adalah salah satu aplikasi yang berani aku rekomendasikan buat kalian. Sebenarnya platform online untuk menulis dan membaca itu banyak, cuma Wattpad itu yang lebih mendunia gitu. Kita masuk ke inti video kali ini ya. Buat kalian pemula atau yang ingin belajar pengen nulis Wattpad, itu yang pertama yang harus kalian cari adalah ide. Kenapa ide? Karena ide tuh kayak sebuah otak buat ceritanya kalian gitu. Kalau kalian nggak ada ide awal, terus kayak tema, cerita kalian tuh nggak jalan. Jadi kalian harus mikir tema buat ceritaku apa ya gitu. Misalnya kalian tiba-tiba kepikiran temaku ini deh, psikopat, atau temaku cinta anak kuliah atau anak SMA. Itu sebuah ide yang bakal bisa kalian luasin gitu. Nah, setelah ide sama tema kalian dapet nih, kalian harus tahu tokoh kalian mau siapa, terus latarnya di mana, sifatnya kayak apa. Nah, saran aku mending kalian tulis di buku, kalian tulis satu-satu nih tokohnya. Misalnya nomor 1 tokohnya Dita Ayu, lahir di mana, zodiaknya apa, sifatnya gimana. Itu penting, sumpah. Itu penting buat penokohan kalian nanti. Jadi kalian bikin biodata, kesukaan tokoh, tanggal lahir, zodiak, itu harus benar-benar kayak tokoh itu nyata. Soalnya nanti kalau kalian udah jadi cerita gitu ya, tokoh kalian tuh nyata bagi orang-orang. Jadi kalian harus mengimajinasikan tokoh tersebut seperti nyata. Nah, selanjutnya kalian bikin kerangka cerita kalian. Jadi kerangka tuh kayak poin-poin. Jadi kalian terus di buku chapter pertama tuh kalian nulis kerangka poin apa gitu. Misalnya chapter pertama biasanya perkenalan tokoh ya. Kalian pikirin masalah klimaksnya apa, terus kayak endingnya bakal gimana. Nah, setelah kerangka selesai, baru deh kalian eksekusi jadi cerita. Menurutku buat kalian yang baru nyemplung di dunia literasi gitu ya, tiba-tiba mencintai dunia literasi, aku nyaranin pakai kerangka. Karena biar cerita kalian tuh konsisten. Karena sekarang aku banyak nemu cerita yang nggak konsisten. Oke, yang selanjutnya adalah penokohan. Penokohan tuh kayak sifat-sifat dari tokoh. Misalnya ya, apa sih pemisalan aja. Yang pertama misalnya tokohnya namanya Dita. Jadi kalian sebagai penulis, nulis tokoh Dita tuh sifatnya seperti apa. Misalnya gini ya, Dita ini orangnya baik gitu misalnya baik, terus kayak aktif, ceria, gak pernah nangis, independent woman banget. Jadi kalian bikin sifat kayak gitu, penokohan kayak gitu, itu harus konsisten sampai akhir. Misalnya kita ambil tokoh cowok gitu ya, tokoh cowok di Wattpad misalnya, misal namanya Iam. Nah, Iam ini kalian gambarin, penulis gambarin kayak dingin, terus irit bicara, irit ngomong, bad boy gitu ya. Nah,
Di situ penokohan kalian kan udah jadi nih. Jadi Iyam tuh sifatnya gini. Sampai akhir cerita kalian harus bikin Iyam tuh sifatnya kayak gitu, nggak boleh berubah. Misalnya di awal kalian bilang Iyam nih orangnya dingin, introvert, terus kayak cuek, gitu kan. Tapi tiba-tiba di tengah kalian ceritain Iyam itu ini lagi apa misalnya, lagi ngedugem, lagi diskotik gitu ya. Kan nggak masuk akal, kalian bilang Iyam itu introvert, tapi ngapain dia diskotik? Ini kan tuh cacat logika. Jadi cerita kalian tuh bakal dianggap sama orang tuh cacat logika namanya, nggak masuk akal. Jadi si Iyam ini dingin, cuek, tiba-tiba di tengah-tengah dia jadi ngejar-ngejar cewek, ngejar-ngejarnya banget, ngejar-ngejar yang sampai kayak ngemis-ngemis. Kan bayangin, cowok cuek, dingin, mana mungkin ngemis-ngemis, kan cacat logika. Oke, masalah penokohan mungkin kalian bakal mikir, masa iya sifat seseorang nggak boleh berubah? Kan ada sebuah pepatah bilang manusia itu gampang berubah-ubah. Bisa, penokohan tuh bisa berubah. Cuma kalian harus pakai sebab di dalamnya. Jadi si Iyam kan ini dingin. Nah, kalau kalian kasih sebuah penyebab, misalnya jatuh cinta, dia tuh jatuh cinta banget sama orang, atau misalnya pokoknya kayak gimana sih orang kasmaran gitu ya. Terus tiba-tiba dia berubah jadi kayak bucin. Itu boleh banget. Tapi kalian harus jelasin. Tapi jelasinnya tuh kayak ya diceritain, kalian menceritakan kalau Iyam ini jatuh cinta. Entah kenapa, alasannya apa, tiba-tiba dia tuh jatuh cinta banget, suka banget sama cewek dia. Makanya dia jadi berubah, gak dingin. Tapi pelan-pelan ya teman-teman, perubahannya pelan-pelan. Jangan dibikin langsung kayak berubah 180 derajat atau berubah 360 derajat tuh kayak gak mungkin banget. Jadi pelan-pelan diubahnya. Jadi harus step by step gimana kalian mengubah penokohan tersebut, sifat tersebut gitu. Oke, selanjutnya kalian harus nentuin sudut pandang cerita kalian. Jadi kalian tuh mau menceritakannya tuh dari sudut pandang yang mana? Dari tokoh yang cewek kah? Atau tokoh yang cowok kah? Atau sudut pandang kalian sebagai penulis? Buat kalian yang belum paham tentang sudut pandang, dibelajarin dulu banyak di internet, kalian baca-baca. Secara singkatnya, intinya kalau sudut pandang pertama tuh, jadi kalian menceritakannya tuh seakan-akan diri kalian tuh adalah tokohnya. Jadi aku berangkat ke sekolah menggunakan ini, gitu misalnya ya. Kalau sudut pandang kedua itu nulis, gunain kata kita. Jadi di cerita tuh tokohnya bukan cuma satu. Nah, kalau sudut pandang ketiga, ini artinya sudut pandang serba tahu, yaitu penulis yang nulis. Tuhan di dalam cerita itu adalah penulis. Jadi si penulis ini bikin cerita yang menceritakan tokoh-tokohnya. Jadi gak perlu pakai aku, gak perlu pakai kita, jadi pakai nama. Misalnya, di suatu pagi yang cerah, tiba-tiba Dita merasakan jantungnya bergetar hebat. Itu sudut pandang ketiga. Nah, jadi itu tips dasar nulis cerita Wattpad. Intinya kalian nulis aja gitu, nulis, udah selesai kalian baca lagi dari awal, pasti kalian bakal nemu cacatnya di mana, salahnya di mana, kurangnya di mana, pasti bakal ketemu setelah kalian baca lagi. Kalau misalnya kalian udah selesai nulis nih ya, kalian posisikan diri kalian sebagai pembaca. Jadi bukan kalian penulisnya, kalian membaca. Jadi kalian baca dari awal, naskahnya kalian dibaca, kan pasti bakal mikir, ini kurang ini nih gitu, ini harusnya sih Iyam gak gini, soalnya kalau gini tuh cacat logika, gak masuk akal. Nah, kalian ubah itu nanti. Nah, segitu dulu penjelasan aku tentang tips menulis atau membuat novel di Wattpad. Itu kesalahan kata, pengucapan, penjelasan, atau ada penjelasan yang kurang tepat, tolong dibantu untuk dibenarkan ya teman-teman, karena aku juga lagi belajar dan kita sama-sama lagi belajar. Kalau kalian pengen diskusi lebih jauh lagi sama aku, kalian bisa hubungin Instagram aku di Sweet Dita. Kalian langsung DM aja untuk ajak diskusi. Oh ya, buat kalian yang suka menulis atau membuat novel di Wattpad dan sudah pernah menerbitkan karya atau lagi mengerjakan, intinya kalian punya naskah di Wattpad, terus kalian tertarik buat menerbitkan karya kalian, bisa hubungi aku juga ya di Instagram Sweet Dita. Nanti kalian DM. Mencetak buku itu tanpa dipungut biaya, cuma harus melewati tahap seleksi dulu ya teman-teman, karena kan tanpa dipungut biaya. Pokoknya kalau kalian tertarik, intinya DM aja deh ke Sweet Dita. Oke, makasih semuanya, dadah.